Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Askarelia Armin dengan NIM 316024000047. Di sini saya akan melakukan model simulasi dengan software Analogic menggunakan studi kasus yang pertama, yaitu antrian pada sebuah bank. Yang pertama-tama kita buka software Analogicnya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita klik file, new, kemudian klik model, lalu model namanya kita ganti antrian bank 1. Kemudian untuk model times unitnya ini pilih yang second. Jika sudah, kita klik finish. Lalu kita klik yang blok yang kita pilih yang search. Kemudian selanjutnya kita pilih yang quick. Lalu pilih yang service. Selanjutnya pilih yang sync. Lalu jika sudah, kemudian tambahkan research pool. Selanjutnya pada research pool ini namanya ini diubah menjadi teller. Lalu untuk kapasitinya ini kita ubah menjadi 3. Lalu kemudian kita klik search. Untuk arrival define nya kita ubah menjadi inter arrival time. Lalu untuk interval time-nya kita ubah menjadi 40. Ini itu artinya pelanggan datang setiap 40 detik. Kemudian untuk QW kita ubah kapasitinya menjadi 3. Lalu untuk QW-nya kita pilih yang Vivo. Kemudian jika sudah, kita atur servisnya. Di research set ini kita pilih yang ADD, kemudian pilih yang teller. Lalu untuk service time-nya ini kita ubah menjadi 120. Kemudian pada SIM ini tidak perlu, karena ini menandakan pelanggan selesai dilayani dan keluar dari sistem. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik aja run. Ini akan menjawab untuk yang poin A, model simulasi komputernya itu seperti ini. Kemudian untuk penjelasan blok-bloknya itu, untuk search sendiri ini tuh
berfungsi untuk menghasilkan pelanggan yang datang ke bank. Pada model ini pelanggan datang setiap 40 detik. Kemudian untuk QW berfungsi sebagai tempat pelanggan menunggu apabila seluruh teller sedang sibuk. Sistem antrian menunggu menggunakan aturan FIFO, first in first out, sehingga pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. Kemudian untuk research pool, tellernya ini itu berfungsi sebagai sumber daya pelayanan. Jumlah teller yang tersedia itu 3 orang sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Kemudian untuk service sendiri ini itu berfungsi melayani pelanggan menggunakan research pool teller. Lama pelayanan setiap pelanggannya itu 2 menit atau 120 detik. Kemudian sync sendiri ini itu berfungsi mengeluarkan pelanggan dari sistem setelah proses pelayanan selesai. Kemudian nanti ini akan berjalan untuk simulasinya. Selanjutnya untuk yang menjawab poin C, analisisnya itu hasil simulasinya itu nanti menunjukkan bahwa sistem pelayanan bank mampu melayani pelanggan menggunakan 3 teller dengan waktu pelayanan 2 menit setiap pelanggan. Karena pelanggan datang setiap 40 detik, sedangkan satu teller membutuhkan waktu 120 detik untuk menyelesaikan satu pelayanan. Maka pada saat jumlah pelanggan meningkat akan terjadi antrian. Kemudian karena tersedia 3 teller, beban pelayanan dapat dibagi sehingga antrian masih dapat dikendalikan. Terus pada simulasi terlihat research pool di teller ini memiliki nilai utilitas yang berubah-ubah sesuai jumlah pelanggan yang sedang dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa teller bekerja sesuai dengan kedatangan pelanggan. Semakin tinggi jumlah pelanggan yang datang, semakin tinggi pula utilitas teller dan panjang antrian. Kemudian rekomendasi model simulasi yang paling optimal itu berdasarkan simulasi ini, model yang paling optimal itu menggunakan 3 teller, waktu antri kedatangan pelanggan 40 detik, kemudian waktu pelayanan 2 menit atau 120 detik. Terus kemudian sistem antriannya itu menggunakan FIFO dan kapasitas antrian itu 3 pelanggan. Terus kenapa model ini dinilai cukup optimal? Karena pelayanan dapat dilakukan secara bersamaan oleh 3 teller. Kemudian waktu tunggu pelanggan masih dapat dikendalikan. Utilitas teller cukup baik tanpa terlalu banyak teller yang menganggur. Kemudian sistem FIFO memberikan pelayanan yang adil karena pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jadi dengan konfigurasi 3 teller, waktu pelayanan 2 menit, dan aturan FIFO, sistem antrian bank dapat berjalan dengan baik. Apabila di masa mendatang jumlah pelanggan meningkat, maka bank dapat mempertimbangkan menambah jumlah teller atau mempercepat waktu pelayanan agar waktu tunggu pelanggan semakin kecil. Mungkin itu saja model simulasi dari studi kasus yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kemudian lanjut ke studi kasus yang kedua. Kemudian lanjut untuk studi kasus yang kedua, yaitu tentang cucian mobil. Kita buka softwarenya terlebih dahulu, kemudian kita pilih file, new, kemudian model, lalu untuk model namanya kita ganti cucian mobil. Kemudian untuk model time unitsnya ini bisa ke menit, bisa ke detik, kita pilih menit aja. Kemudian klik finish. Lalu jika sudah, kita awali dengan search. Kemudian setelah itu kita pilih select output. Lalu jika sudah, kita pilih service. Kita gunakan servisnya ada 2.
Lalu kita tambahkan research pool. Lalu kemudian kita tambahkan sync. Jika sudah seperti ini, kita atur yang source-nya terlebih dahulu. Kita ubah arrivals event p-nya menjadi inter arrival time. Kemudian untuk select output-nya, kita pilih yang select to output with specific probability. Kemudian untuk probability-nya kita pakai 0,75 sesuai studi kasus. Lalu jika sudah, kita pilih yang service. Untuk yang pertama ini kita ganti namanya menjadi service biasa. Kemudian untuk delay time-nya kita ubah ke 20 menit. Kemudian untuk service yang kedua kita ganti namanya menjadi service poles. Untuk delay time-nya kita ubah menjadi 30. Kemudian untuk research pool yang pertama kita ubah menjadi server biasa. Kemudian untuk kapasitinya 1, research pool yang kedua kita ganti menjadi server poles. Jika sudah, kita klik run. Kemudian nanti akan berjalan untuk simulasinya. Ini untuk menjawab poin A. Kemudian yang poin B itu blok-blok yang digunakan itu ada source, ini tuh menghasilkan pelanggan. Kemudian ada select output, ini membagi pelanggan berdasarkan probabilitas 75% dan 25% sesuai studi kasus. Kemudian ada research pool, ini tuh server pelayanan. Kemudian ada service, proses pencucian. Kemudian ada sync, pelanggan keluar setelah selesai dilayani. Selanjutnya untuk analisanya itu sebagian besar pelanggan 75% memilih layanan cuci biasa, sehingga server biasa memiliki utilitas lebih tinggi dibanding server poles. Jika jumlah pelanggan meningkat, antrian akan lebih sering terjadi pada jalur cuci biasa. Kemudian untuk rekomendasi model yang optimal itu tetap menggunakan pemisahan 2 jalur pelayanan. Namun jika antrian pada cuci biasa terlalu panjang, sebaiknya itu menambahkan 1 server untuk cuci biasa, atau bisa juga mempercepat waktu pelayanan agar waktu tunggu pelanggan berkurang. Mungkin itu saja dari studi kasus yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.